Laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya
akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu
atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya
melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut
karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan,
pada hari ini ya saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release
terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman
wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya,
Sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya.
Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8-2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34-Pitsus TPK-200-2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34-Pitsus TPK-2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor
15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025
tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik
dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34 /Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34 /Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8-2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi
nomor 34 garis miring Pitsus TPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34 garis miring Pitsus strip TPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus
TPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK garis miring 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /200/2025 PN Jakarta Pusat
atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad-hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI.
Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, hingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya
akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu
atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya
melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut
karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor
atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK /2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34
garis miring Pitsus, strip TPK, garis miring 2025, PN Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong, berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025
PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong
berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pengadilan tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor,
Sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad-hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor,
maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor.
Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding,
baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah
ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki
sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara
yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan
yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang pengadilan tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor
bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi
di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya,
Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara
yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim ad hoc, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan
yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor
bagi hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan khusus tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus strip TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor.
Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung
Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Ya. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15/8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Jadi demikian ya, ini press release dari Mahkamah Agung. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya
akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, pada hari ini saya mau menyampaikan press release terkait dengan laporan pengaduan yang kemarin teman-teman wartawan lebih dari 10 WA ke saya, sehingga hari ini daripada kita jawab satu persatu, kita jawab bersama. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Limbong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor.